ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat dan berkahnya untuk kita semuanya. Terkhusus nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan iman dan Islam insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Amin. Malam ini insyaallah akan kita bahas sesuatu yang sangat penting, yang mana beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita akan membahas fikih puasa. Ya, atas permintaan dari sebagian di antara antum semua. Jadi malam ini kita tidak melanjutkan dulu Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kita akan membahas mengenai fikih siyam. Semoga bisa diambil manfaatnya sebagai upaya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang kita berharap insya Allah Allah bukakan pintu berkahnya, pintu kebaikannya untuk kita semua, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan dan bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum puasa. Maka sudah jelas hukum puasa adalah wajib karena puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Tidak ada yang mengingkari hal ini. Memang merupakan salah satu rukun Islam. Jadi hukumnya wajib. Dan kewajiban puasa ini tidak berlaku untuk umatnya Rasulullah SAW saja. Akan tetapi berlaku juga pada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. Kemudian bulan Ramadan yang kita diwajibkan berpuasa di dalamnya ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena barang siapa yang ingin dosanya dihapus oleh Allah, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berpuasa dan menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu puasanya itu didasari dengan keimanan, dan dia juga berharap pahala dari Allah, maka dengan hal itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita semua menyadari bahwa kita setiap hari selalu menumpuk-numpuk dosa. Sadar atau tidak sadar, terkadang kita melakukan suatu kesalahan yang menurut kita anggap remeh, tetapi itu adalah suatu dosa. Atau bahkan menurut kita itu adalah suatu hal yang
wajar, hal yang tidak dosa, tetapi kadang itu merupakan satu dosa. Bahkan terkadang orang melakukan kebaikan, dia merasa itu kebaikan, dia merasa itu diterima, tapi ternyata terkadang tidak diterima oleh Allah. Karena betapa banyak orang melakukan kebaikan, tetapi terselip di dalamnya ria, ujub, sum'ah, dan lainnya. Sehingga amal itu tidak diterima, malah menjadi dosa. Maka begitu pentingnya kita memohon ampun kepada Allah, salah satunya yaitu dengan cara berpuasa di bulan Ramadan dan menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bagi orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya, maka pahala itu hanya Allah yang mengukurnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Setiap, ini firman Allah ya, hadis qudsi. Setiap amal perbuatan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu semuanya adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi kadar berapa pahala puasa itu Allah sendiri yang akan membalas. Bahkan sesuatu yang mungkin kita tidak sukai dari orang yang berpuasa, yaitu bau mulut. Orang yang berpuasa, tapi sebenarnya di sisi Allah, bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi ya, daripada kasturi. La khalufu famis saim atyabu indallah yaumil qiyamah min rahil mis. Ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah akan lebih wangi daripada aroma kasturi. Dan nanti orang yang berpuasa akan sangat bahagia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusus orang yang rajin berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan khusus ketika bertemu dengan Allah. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa akan memiliki dua kegembiraan yang dia bergembira dengan keduanya. Idza aftara, yaitu ketika dia berbuka, wa idza bifitri, fariha bifitri. Ketika berbuka, dia bahagia, dia gembira dengan bukanya, dengan berbuka itu. Ya, memang ketika kita berbuka, kita senang, merasa senang. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Nanti ketika dia bertemu dengan Allah, dia juga akan bergembira, berbahagia dengan puasa. Kemudian orang yang berpuasa akan diperkenankan masuk ke dalam satu pintu khusus di surga, yaitu pintu Rayyan. Perlu antum ketahui bahwasannya pintu surga itu ada 8. Ada pintu sedekah, ada pintu salat, ada pintu Rayyan, dan yang lain-lainnya. Maka salah satu pintu yang dimasuki oleh orang yang berpuasa adalah disebut pintu Ar-Rayyan. Kemudian dari pintu-pintu semua itu, mungkinkah seseorang itu diperkenankan memasuki semua pintu? Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, mungkinkah satu orang diperkenankan masuk dari semua pintu itu? Maka Rasulullah menjawab, mungkin saja, dan aku berharap engkau adalah salah satu dari mereka. Jika kita ingin diperbolehkan memasuki semua pintu surga, maka hendaknya kita contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari sisi keimanan dan dari sisi amal perbuatan. Sungguh tinggi ya, keimanan beliau, amal beliau, dan juga akhlak beliau. Maka kita contoh supaya kita bisa masuk dari semua pintu-pintu surga. Kemudian berikutnya adalah yang menjadi polemik di masyarakat kita, bagaimana menetapkan awal bulan Ramadan dan awal Syawal. Maka ada dua metode, yang mana dua metode ini dipegangi oleh sebagian pihak yang merasa ya, mempertahankan pendapatnya, menganggap metodenya itu yang paling kuat. Satu adalah menggunakan ru'yatul hilal, yang satu menggunakan hisab. Mana yang didahulukan?
ru'yatul hilal, melihat hilal ataukah hisab. Maka berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yang diutamakan ketika menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri, maka awal Syawal, maka penentuan awalnya adalah dengan ru'yatul hilal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena kamu melihat hilal. Maksudnya, memulai berpuasa itu adalah didasarkan pada melihat hilal. Jadi maksudnya hilal bulan Ramadan sudah benar-benar terlihat. Waftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu. Maksudnya Idul Fitri itu bulan Syawal, li ru'yatihi juga dengan melihat hilal. Nah, baru apabila hilal tidak terlihat disebabkan karena suatu cuaca sehingga hilal terhalangi penglihatannya, maka Rasulullah bersabda, fa in humma 'alaikum fa asy-syahr fa'uddu 30. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Namun apabila hilal terhalangi atas kalian karena cuaca, mendung atau yang lainnya, fa'uddu 30 atau fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi yang diutamakan di sini adalah melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, barulah menggunakan hisab. Jadi tidak perlu kita berdebat panjang, ya. Yang satu ngotot dengan hisab, yang satu dengan ru'yah. Untuk penetapan awal Ramadan dan awal Syawal, maka dalilnya jelas, kita harus mengedepankan ru'yatul hilal. Jika tidak terlihat, maka barulah digenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka nanti menjelang Ramadan di akhir Sya'ban, ya, yang kita ketahui secara hisab, secara kalender, maka nanti kaum muslimin sebagian akan melakukan pantauan ru'yatul hilal. Dan beberapa titik telah diresmikan oleh Kementerian Agama dan juga MUI, sehingga sore menjelang maghrib itu mereka berusaha melihat. Kalau ada yang terlihat, maka disumpah oleh Pengadilan Agama, kemudian laporannya dikirimkan kepada Kementerian Agama dan MUI, sehingga apabila diyakini, lalu akan diumumkan bahwa besok telah masuk Ramadan. Nah, Ramadan itu diawali masuknya itu maghrib. Pas hilal terlihat maghrib, setelah itu pergantian hari secara syar'i, maka dimulai maghrib. Bukan seperti pemahaman umum yang kita ketahui bahwa pergantian hari itu di jam 00.00 tengah malam. Akan menyulitkan jika orang tidak menggunakan jam, orang berada di tengah laut, orang berada di tengah hutan, tidak tahu membedakan jam berapakah ini. Yang paling bagus adalah syariat Islam, membedakan hari adalah dengan masuknya maghrib. Maka ketika sudah masuk maghrib Ramadan, berarti sudah masuk Ramadan. Begitu juga kalau Ramadan berakhir, maghrib Syawal itu sudah bertakbir, karena sudah masuk bulan Syawal. Baik, ini cara menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Nah, kemudian sebagian ulama mensyaratkan yang melihat itu minimal 2 orang, ya. Itu 2 orang, ya. Allah SAW bersabda, fa innahu ma'alaikum fa'atimu 30 jam. Wa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Kalau ada 2 orang yang bersaksi, ya, 2 orang muslim yang bersaksi, maka puasalah kamu dan berbukalah kamu. Jadi meskipun ada orang yang mungkin ya titik pantauannya tidak ditetapkan oleh Kementerian Agama dan MUI, tetapi kalau dia muslim yang adil dan dia benar-benar bisa melihat dan disumpah, maka hal itu pun harus diterima sumpahnya.
Walaupun sebagian membolehkan satu saksi saja. Satu saksi saja. Tetapi ada yang membedakan untuk berpuasa itu 2 orang saksi, untuk berbuka 1 orang saksi. Wallahu a'lam. Ini adalah masalah khilaf. Namun yang perlu diperhatikan, jangan sampai seseorang itu melihat sendiri dia berpuasa sendiri, ya, atau berbuka sendiri. Karena Rasulullah bersabda, "As-shaumu yauma tasumuna wal fitru yauma taftirun, wal adha yauma tadhahun." Puasa itu adalah hari ketika kaum muslimin berpuasa, dan berbuka yaitu Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin beridul fitri. Begitu juga Al-Adha, Idul Adha adalah hari ketika kaum muslimin Idul Adha. Jadi harus bersama-sama kaum muslimin. Makanya apabila ada orang melihat, dia harus melaporkan kepada pemimpin kaum muslimin. Berikutnya, siapakah orang yang wajib melakukan puasa? Karena ada orang-orang yang tidak wajib. Ya. Yang wajib melakukan puasa adalah orang muslim yang sehat, jasmani dan rohani, itu akalnya sehat, tidak gila. Kemudian balik, lalu dia mukim, tidak sedang bepergian. Ini siapapun dia, laki, perempuan, kecil, besar, ya. Tentu kalau sudah balik ya, muslim, balik, sehat akalnya, sehat fisiknya, lalu tidak sedang bepergian. Maka orang seperti ini wajib. Maka dari itu, di luar dari kelompok ini tadi, maka tidak wajib. Di antaranya yang tidak wajib adalah orang yang gila sampai dia sadar. Lalu orang yang tidur, yang dia tidak sadar juga ya, sampai dia bangun. Lalu anak kecil sampai dia mimpi, itu balik. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Diangkat pena dari 3 golongan. Maksudnya hukum itu tidak berlaku bagi 3 orang ini. Anil majnuni hatta yafiq. Orang yang gila hingga dia sembuh. Wan na'im hatta yastayqid. Dari orang yang tidur hingga dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil hingga dia bermimpi. Orang yang sakit, ya, karena dia tidak sehat, maka dia tidak wajib kalau memang tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sedang sakit atau dia sedang dalam perjalanan, hendaknya dia menggantinya, yaitu puasa yang ditinggalkan itu di hari-hari yang lain. Maksudnya dia boleh tidak berpuasa ketika memang berat untuk sangat berat untuk berpuasa. Namun bagaimana apabila orang yang sakit itu masih mampu berpuasa dan orang yang bepergian itu masih mampu berpuasa? Mana yang lebih utama? Apakah dia berpuasa ataukah dia itu berbuka? Ya, di sini maka dia dilihat kondisinya. Tentu orang yang sakit, kondisi satu sama yang lain berbeda. Ada yang sakitnya ringan, ada yang sakitnya parah. Orang yang bepergian juga demikian. Ada yang perginya itu ringan, ada yang perginya berat. Misalnya ada yang pergi mengendarai mobil yang empuk, AC, yang enak, ya, nyaman, atau naik pesawat yang nyaman. Ada orang yang berperginya itu bepergian misalnya naik motor, atau pergi berjalan kaki, atau pergi naik kendaraan umum, sehingga melelahkan, dia harus pindah ke sana kemari, transit, dan seterusnya. Tentu bepergian satu sama yang lain berbeda kondisinya. Begitu juga sakit, ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang sakit betul-betul dia tidak mampu untuk menahan lapar. Ya. Maka kondisi ini harus diperinci. Apabila orang yang sakit dan musafir, dia tidak mengalami kesulitan untuk berpuasa, dalam kondisi ini dia lebih baik berpuasa. Meskipun jaraknya jauh, apabila tidak ada kesulitan baginya, ya. Seperti tadi, mengendarai mobil yang enak, mengendarai pesawat, dan seterusnya. Kalau tidak ada beban berat dia untuk berpuasa,
maka sebaiknya dia berpuasa. Lebih utama berpuasa. Begitu juga orang yang sakit. Kalau sakitnya sakit ringan dan masih mampu dia berpuasa, maka dia lebih baik berpuasa. Dan sebaliknya apabila orang yang bepergian, perginya itu sangat memberatkan sehingga tidak mungkin dia berpuasa, maka sebaiknya dia berbuka saja. Kalau tidak mampu berpuasa, maka dia berbuka saja. Begitu juga orang yang sakit apabila membahayakan dirinya ketika sakit itu berpuasa, sebaiknya dia tidak berpuasa. Ya. Tentu mengganti di hari yang lain. Begitu juga orang yang hamil. Ketika hamil dia khawatir nanti janinnya bermasalah, maka dia tidak berpuasa. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dulu beliau pernah berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Perlu antum ketahui bahwasanya bulan Ramadan bukanlah bulan haram, sehingga kaum muslimin sering melakukan peperangan di bulan Ramadan. Bahkan perang Badar Kubro ketika kemenangan yang sangat telak diraih oleh kaum muslimin itu terjadi di bulan Ramadan. Maka Abu Sa'id menceritakan ketika para sahabat berperang dengan Rasulullah SAW di bulan Ramadan, maka sebagian ada yang berpuasa, sebagian ada yang berbuka. Tidak masalah. Orang yang berpuasa tidak masalah melihat yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa juga tidak masalah melihat orang yang berpuasa. Yang kuat berpuasa silahkan berpuasa. Yang tidak kuat maka tidak masalah karena bisa diganti di hari yang lain. Bahkan orang yang tidak berpuasa sangat dibutuhkan ketika itu, mungkin membutuhkan tenaga yang ekstra ketika berperang. Demikian. Nah, kemudian tidak diwajibkan berpuasa bagi wanita yang sedang haid dan juga wanita yang sedang menyelesaikan masa nifas. Setelah melahirkan namanya nifas, ketika darah masih keluar, dan juga ketika haid, maka dilarang untuk berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu kami para wanita mengalami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Akan tetapi kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa saja dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Jadi maksudnya orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Bagaimana dengan laki-laki dan perempuan yang sudah lanjut usia, yaitu orang-orang yang tua renta, yang tidak mampu berpuasa, dan juga orang-orang yang sakit yang sudah menaun, tidak diharapkan kesembuhannya, dan tidak mampu untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Al-Baqarah 184. Dan bagi orang-orang yang sangat berat bagi mereka menjalankan puasa, maka mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Ya, jadi orang tua renta, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mungkin lagi punya kemampuan untuk berpuasa, maka dia memberikan makanan kepada satu orang miskin setiap satu hari tidak berpuasa. Ini yang disebut dengan fidyah. Fidyah adalah mengganti puasa dengan memberi makan satu orang miskin. Setiap hari tidak puasa, maka memberi makan satu orang miskin. Bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Maka wanita yang hamil dan menyusui, kalau memang tidak dikhawatirkan mampu melakukan puasa, silakan. Tetapi kalau dikhawatirkan dengan berpuasa itu membahayakan dirinya dan juga membahayakan kesehatan bayinya, baik ketika dia hamil maupun menyusui, maka wanita yang seperti ini tidak berpuasa, namun dia hanya membayar fidyah. Di sebagian mengatakan hanya cukup fidyah saja, tidak qadha. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan dia wajib qadha.
bayar fidyah dan qada. Kalau yang dikhawatirkan adalah janinnya, sebenarnya dia mampu puasa. Nah, tapi kalau dia berpuasa membahayakan bayinya, maka sebagian ulama mengatakan dia nanti mengqada, dia juga membayar fidyah. Wallahu a'lam. Namun secara umum ya guru-guru kami eh, berpendapat ya, dari dalil yang ada di antaranya dalil dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa cukuplah bagi orang yang hamil dan menyusui itu ya untuk memberikan makan, yaitu fidyah, membayar fidyah saja, tidak harus qada. Ya. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan, qala yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyani shawman." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika ada wanita yang hamil merasa khawatir terganggu kesehatan bagi dirinya dan wanita yang menyusui khawatir terganggu kesehatan bayinya, maka ketika Ramadan hendaklah dia berbuka saja dan dia memberi makan orang miskin sebagai ganti tiap hari di mana dia tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadanya. Ini menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tidak perlu mengqadanya. Bahkan begitu juga yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyuruh kepada putrinya. Ketika itu putrinya menikah dengan salah seorang dari pemuda Quraisy, lalu dia hamil, ya, putrinya itu hamil. Ketika masuk bulan Ramadan, maka dia nggak tahan, ya, terlalu sangat haus, ya. Fa'amaraha Ibnu Umar an tuftira, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu memerintahkan anaknya itu untuk berbuka, wa tut'im an kulli yaumin miskin. Kemudian memberi makan setiap hari dia puasa itu dengan memberi makan satu orang miskin. Itu adalah qada. Ya. Jumlah makanan yang wajib diberikan adalah makanan umumnya makanan yang bisa dimakan oleh yang mengenyangkan yang dimakan oleh seorang miskin, ya. Jadi maksudnya ukuran normal, ukuran standar makanan yang bisa dimakan satu hari. Walaupun ada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah sebulan tidak berpuasa karena mengalami suatu kelemahan. Maka beliau mengumpulkan 30 orang miskin, lalu dibuatkan makanan yang banyak, yang cukup untuk dimakan oleh 30 orang itu sampai kenyang. Gitu. Ada mengatakan makanan untuk sehari kira-kira diperkirakan untuk dimakan sehari sampai kenyang. Kalau berdasarkan ini, Anas bin Malik, maka orang miskin dikumpulkan dikasih makan dalam sekali itu sampai dia kenyang. Wallahu a'lam. Berikutnya kita akan bahas mengenai rukun puasa. Maka rukun puasa ini ada dua. Yang pertama niat dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati. Secara tegas para ulama mengatakan bahwa tidak perlu kita melafadzkan niat karena sebagian orang menganggap, ya, ulama yang syadidin dan kita juga cenderung ke sana, orang yang melafadzkan niat ini mengada-ada. Tindakan mengada-ada, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu adalah tidak ada. Kalau suatu yang sifatnya mengada-ada, maka tidak boleh kita lakukan. Niat saja dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu semua hal yang bisa membatalkan puasa harus ditahan dari sejak fajar, itu subuh, ya, sampai matahari terbenam, yaitu maghrib. Tidak boleh melakukan apapun yang membatalkan. Lantas apa saja yang membatalkan puasa? Ya, yang jelas beberapa sudah kita ketahui, namun nanti ada yang menjadi perselisihan pendapat. Yang pertama makan, jelas. Yang kedua minum.
Jelas makan dan minum membatalkan. Namun apabila makan dan minum dalam keadaan lupa, hal itu dimaklumi. Maksudnya dimaafkan. Dan dia segera berhenti dan melanjutkan puasanya. Man nasiya wa sha'imun fa'akala wa syariba falyatima shawmahu wa inam adamallahu astaqal. Siapa yang lupa makan dan minum padahal dia berpuasa, ya, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Itu sama saja Allah memberi makan dia dan memberi minum. Namun jangan dilanjutkan ketika sudah ingat langsung. Ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja maka tidak batal. Tapi kalau muntah dengan sengaja maka batal. Lalu yang keempat adalah jima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Ini tidak hanya membatalkan, tetapi didenda dengan denda yang sangat berat. Dendanya berat sekali. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Yang kedua, dia harus berpuasa 2 bulan. Yang ketiga, kalau nggak mampu berpuasa 2 bulan. Atau yang ketiga, dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, ada yang diperselisihkan diantaranya seperti bekam. Apakah bekam ini membatalkan puasa atau tidak? Maka secara jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan karena dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah berpuasa padahal beliau pernah berbekam padahal beliau sedang puasa. Namun ada hadis lain yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda aftaral hajim wal muhtajim alaih. Orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang minta dibekam itu batal puasa. Nah, menurut Syekh bin Baz rahimahullah juga Syekh Utsaimin rahimahullah, maka menurut mereka bekam itu membatalkan puasa. Jadi saya sarankan sebaiknya antum-antum jika ingin berbekam, maka lakukanlah bekam itu di malam hari di bulan Ramadan. Sebagian berpendapat bahwa bekam itu dilarang karena bisa melemahkan ketika darah itu diambil. Sebagaimana pendapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ditanya, aku kuntum takrahun al-hijam al-sa'im, apakah kamu membenci bekam bagi orang yang berpuasa? Qala la, enggak, ila min ajli dhaif, kecuali khawatir kalau dia lemah, fisiknya lemah. Baik, kemudian ada pada berpuasa, ya kita disunahkan untuk sahur. Kemudian kita mensegerakan berbuka, ya. Terus yang paling penting adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menjaga mata, menjaga mulut, menjaga telinga, ya. Menjaga pikiran, hati, menjaga tangan dan kaki. Jadi semua yang diharamkan oleh Allah, itu yang paling penting. Itulah adab puasa. Kalau orang melakukan itu, maka hakikat puasa akan dia dapatkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa adalah menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dengan menjaga mulut, mata, telinga, hati, pikiran, tangan, dan kaki, semua anggota badan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Demikian. Itulah adab yang paling penting. Lalu melaksanakan ibadah, karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, terutama Al-Quran, yaitu berbanyak tadarus Al-Quran, ya, semua bentuk ibadah yang sholat sunnah, ya, baca Al-Quran, sedekah, ya, zikir, semua kebaikan kita lakukan. Segera berbuka dan berdoa ketika berbuka. Demikianlah beberapa hal, ya, karena waktunya sudah mau habis. Ya. Saya lanjutkan sedikit hal yang dibolehkan. Apabila orang berpuasa merasa panas, dia boleh mandi. Sering-sering mandi boleh. Sering-sering mandi. Terus dia boleh berkumur-kumur, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Karena Rasulullah bersabda, "Wa balik fil istinsyak ila an takuna sha'iman." Sempurnakanlah, sungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyak, yaitu masukkan air di hidung dan mengeluarkan. Juga madmadah berkumur itu, kecuali kalau kamu berpuasa. Sebenarnya orang berpuasa boleh mencium istrinya apabila dia bisa mengendalikan diri. Namun, apabila dia tidak bisa mengendalikan diri, takut terjerumus ke dalam hubungan suami istri, maka sebaiknya dihindari. Orang yang bangun dari tidur, tiba-tiba adzan subuh dan dia dalam keadaan junub, maka dia boleh berpuasa. Jadi segera mandi,
kemudian berpuasa. Orang yang mau melanjutkan puasa maka dibatasi maksimal sampai waktu sahur. Ya. Maksudnya maghrib dia tidak berbuka, boleh dilanjutkan sampai waktu sahur, namanya puasa wisol. Itu keringanan yang diberikan oleh Rasulullah pada umat Islam. Walaupun Rasulullah itu berpuasa terus-menerus, tidak masalah karena Rasulullah diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi minum. Kemudian boleh apabila orang itu membersihkan mulut dengan bersiwak atau gosok gigi, pakai wangi-wangian, pakai minyak rambut, pakai celak mata, atau melakukan tetes mata, atau melakukan suntik. Apabila suntik itu bukan nutrisi yang membuat dia kuat, kalau suntiknya obat, maka boleh. Ya, dan seterusnya. Saya kira sudah cukup fikih puasa secara singkat. Barangkali ada yang bertanya dari antum, dipersilakan, masih ada waktu 1,5 menit lagi. Waktu pembayaran fidyah sebaiknya dilakukan di bulan Ramadan ya. Kalau memang dia itu tidak sanggup berpuasa selama 30 hari mungkin tidak memungkinkan, maka boleh langsung diberikan sehari itu. Boleh juga diberikan setiap hari. Tidak setiap hari tidak berpuasa, dia memberikan kepada orang miskin. Atau di akhir juga boleh, tapi sebaiknya jangan ditunda. Demikian waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bisa diambil manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya.